Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memaparkan materi tentang budaya positif dari koneksi antar materi modul 1.4. Perkenalkan, saya Nini Widarsih, PGP Angkatan 10 dari Kabupaten Wonogiri. Materi ini berisi antara lain koneksi antar materi dari materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, yang mana tujuan dari mempelajari materi-materi tersebut adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, nilai guru penggerak, budaya positif, bertujuan untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah proses menuntun. Pendidikan adalah menghamba pada murid. Guru ibarat pelangi. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak: mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, kolaboratif, kepemimpinan murid, dan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Untuk mewujudkan perubahan di sekolah, maka diperlukan langkah yang tepat dengan merumuskan visi. Rumusan visi menggunakan metode inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. Tahapan bagja meliputi buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Tumbuhnya budaya positif di sekolah akan menjadi perubahan baru dalam menciptakan ekosistem positif yang menggerakkan komponen sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan untuk menuntun karakter yang baik. Budaya positif sebagai proses untuk menumbuhkan motivasi warga sekolah dengan kontrol diri dan serta penguatan karakter di sekolah. Hal ini akan menjadi unsur utama dalam memajukan pendidikan di Indonesia berbasis karakter. Refleksi dari materi 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 adalah sebagai seorang pendidik perlu kembali melakukan aksi positif terkait perubahan dan pengembangan karakter di sekolah. Dan kemajuan teknologi sekarang ini dengan munculnya teknologi kecerdasan artifisial atau AI yang menjadi tantangan bagi guru dalam etika dan penanaman karakter, sangat diperlukan inovasi, kolaborasi, serta refleksi dalam proses perubahan yang saat ini tengah berlangsung. Sejauh mana pemahaman tentang konsep-konsep inti, yakni disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal menarik dan tidak terduga? Disiplin positif merupakan pendekatan pendidik untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Teori kontrol dan posisi kontrol guru. Setiap manusia memiliki kontrol dalam dirinya, diantaranya menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Teori motivasi dan kebutuhan manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang mendasari setiap perilakunya. Kasih sayang dan ingin diterima, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan adalah sebuah hukuman ketika asumsi tentang perubahan hanya tergantung pada penghargaan yang diberikan. Segitiga restitusi adalah salah satu strategi budaya positif yang relevan dengan merdeka belajar, yakni melalui keyakinan kelas atau sekolah. Dengan menerapkan segitiga restitusi, melalui penerapan segitiga restitusi, guru juga dapat membimbing peserta didik dalam membiasakan perilaku positif agar terwujud peserta didik yang merdeka. Dan hal yang di luar dugaan, ternyata memberi penghargaan atau hadiah dapat menjadi sebuah hukuman karena dapat mematikan kreativitas, menurunkan kualitas, dan bersikap menghukum.
Pengalaman yang pernah saya alami dalam penerapan konsep inti modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah dan perasaan saya adalah ketika praktek secara restitusi dalam menyelesaikan masalah. Masih banyak juga penyikapan dari orang tua agar guru berperan sebagai penghukum agar anak-anak menjadi anak yang patuh. Saya merasa ada hal yang perlu disepakati dan termotivasi untuk melakukan perubahan, maka diperlukan kolaborasi serta sesi berbagi atau sharing untuk membahas masalah terkait dengan budaya positif dan praktek segitiga restitusi untuk solusi menghadapi perilaku peserta didik. Hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki adalah membuat kesepakatan atas peraturan yang ada serta merujuk pada nilai-nilai kebajikan dan hal yang perlu diperbaiki, yakni membuat keyakinan sekolah dengan memunculkan motivasi internal peserta didik serta seluruh warga sekolah. Posisi yang sering digunakan sebelum dan setelah mempelajari modul budaya positif. Sebelum mempelajari modul budaya positif, saya lebih banyak menggunakan posisi pembuat rasa bersalah dan teman, karena dulu saya anggap itu sebagai tindakan yang efektif. Namun setelah mempelajari modul 1.4, ternyata posisi manajer merupakan posisi guru yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Praktek segitiga restitusi. Tanpa saya sadari, ternyata selama ini sebagai guru TK saya sudah menerapkan restitusi meskipun belum terstruktur dalam melakukan tiap tahapannya, namun memiliki tujuan yang sama, yakni menstabilkan identitas dengan membuat peserta didik nyaman agar mau terbuka, memvalidasi kesalahan dengan mengkonfirmasi apa yang telah dilakukan dan menanyakan apa yang sebaiknya atau keyakinan apa yang diyakini anak-anak. Dan konsep lain yang perlu dipelajari yaitu melakukan analisis terhadap karakter peserta didik, termasuk potensi, minat, dan bakat serta karakter dasarnya. Yang kedua, teknik komunikasi yang tepat dalam membangun kolaborasi dengan orang tua dan guru kelas sebagai pendamping peserta didik, hingga akhirnya akan terwujud budaya positif, yaitu budaya positif sebagai proses untuk menumbuhkan motivasi warga sekolah dengan kontrol diri dan serta penguatan karakter di sekolah. Hal ini akan menjadi unsur utama dalam memajukan pendidikan di Indonesia yang berbasis karakter. Dan akhirnya ada pantun dari saya, buah semangka dicampur gula, dinikmati seluruh keluarga. Dalam profil pelajar Pancasila, nilai luhur bangsa tetap terjaga. Dan terima kasih telah menyimak.